Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Bu. Baik, kemarin terakhir kita bicara tentang apa? Tentang media ya. Kita kemarin tentang media sebagai alat komunikasi. Jadi media itu berperan dalam beberapa hal diantaranya sebagai berita, laporan, dan juga dokumentasi dan juga advokasi. Nah, hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di classroom itu dari perkuliahan kita kemarin. Dari siapa? Masukani ya. Jadi Masukani ini bertanya, haruskah media dalam hal pembangunan networking? Haruskah melalui media dalam hal pembangunan networking, terutama sponsorship? Kemudian dari Mas Nasrul bertanya, apa yang telah disampaikan tadi itu intinya progres untuk program yang sudah berjalan menitik beratkan di media. Baik, kita sebelum menginjak pada materi kita hari ini, kita jawab pertanyaan yang disampaikan ke masukan dulu ya. Jadi begini, karena nyambung dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi begini, apakah media itu selalu terkait dengan sponsorship? Jadi kalau misalnya melalui kegiatan-kegiatan sosial itu, hal yang terpenting itu kan sebetulnya ketika kamu itu membelanjakan sumber daya yang itu adalah hasil patungan, ya kan? Sumber daya, baik itu sumber daya yang bentuknya finansial, baik itu sumber daya yang bentuknya tenaga, baik itu sumber daya pendukung lainnya dalam program sosial kamu. Nah, itu bagaimana caranya, bagaimana orang-orang yang berkontribusi sebagai penopang sumber daya untuk program kamu itu bisa mengetahui bahwa kamu telah melakukan program tersebut. Kira-kira bagaimana? Apakah kamu kemudian menghubungi satu persatu, misalnya kamu melibatkan ratusan sumber daya yang berkontribusi dalam program kamu, apakah kemudian kamu menghubungi satu persatu? Kan nggak mungkin kan. Jadi sebetulnya pemberitaan media ini adalah sebagai bentuk ya, sebagai bentuk untuk apa? Untuk pertanggungjawaban, ya kan? Di satu sisi itu juga pertanggungjawaban, di sisi lain itu juga untuk apa? Untuk mensosialisasikan bahwa kamu sudah melakukan kegiatan tersebut. Makanya sebetulnya ada istilah apa? Istilah program itu penting untuk dilakukan pemberitaan media supaya apa? Supaya apa yang sudah kamu lakukan, yang pernah kamu lakukan itu bisa diakses oleh publik. Dan itu salah satu bentuk dari akuntabilitas. Akuntabilitas artinya apa? Artinya bahwa orang-orang itu tidak salah untuk mentasarufkan, untuk berkontribusi atau untuk mempercayakan apa yang sudah dipercayakan kepada lembaga kamu, misalnya komunitas kamu, karena komunitas ini sudah pasti dia punya kinerja yang baik, sudah pasti dia akan melakukan program sesuai dengan apa yang misalnya itu dalam konteks kerjasama ya, apa yang dikerjasamakan. Nah ini fungsinya media itu. Jadi artinya apa? Artinya itu jadi dengan advokasi media itu di satu sisi itu kamu juga sebagai bentuk dari pemberitaan, kemudian di satu sisi itu sebagai bentuk dari pelaporan,
kemudian di satu sisi itu sebagai bentuk dokumentasi dan juga advokasi supaya apa yang sudah kamu lakukan itu, yang sudah direncanakan, dilakukan itu bisa diakses oleh publik, bahwa program yang dilakukan ini bukan program yang fraud, bukan program mengada-ngada, tapi memang benar ada. Partisipannya siapa? Partisipannya ada. Misalnya melibatkan siapa saja, ada yang dilibatkan. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya misalnya setelah itu ada program yang berkelanjutan. Yang orang-orang yang terdampak dari program tersebut, targetnya seperti apa. Kamu kan tetap bisa memantau kan, oh ini pesertanya dari sini. Kita bisa datangin itu, bisa tracking itu, bagaimana setelah mengikuti program tersebut, apa perubahan apa yang dilakukan. Meskipun perubahan itu mungkin tidak bisa secara kemudian kilat, kemudian kita langsung bisa melihat perubahannya ya, tetapi artinya apa? Proses itu bisa di tracking, bisa traceable ya. Sehingga inilah pentingnya media itu dalam program-program sosial. Nah, kemudian kemudian artinya apakah kita kemudian hanya menitik beratkan ke media? Bukan kemudian kita fokus kepada media, tetapi pada saat ini ya kan, pada saat ini ketika kita kemudian tidak tidak punya tidak update ya, misalnya apa yang sudah kita lakukan, orang misalnya tiba-tiba kamu punya kegiatan dan kemudian ingin mengajak orang lain atau komunitas lain untuk bekerja sama, pastilah mempertanyakan ya. Ini komunitas ini tiba-tiba datang untuk mengajak bekerja sama, mereka sudah melakukan apa gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu sudah pernah melakukan, tetapi itu tidak bisa di-traceable dalam pemberitaan media atau dari rilis-rilis yang kamu kirimkan ke media atau mungkin di website kamu atau di fanpage kamu atau pokoknya corong informasi lah gitu ya. Orang nggak bisa orang akan mempertanyakan kira-kira bekerja sama dengan komunitas ini bisa memberikan akan menguntungkan nggak, akan berdampak positif nggak, jujur atau tidak, mereka bisa kerja atau enggak, kan seperti itu kan. Jadi artinya apa? Ketika konsistensi dalam pemberitaan media itu adalah salah satunya itu adalah bukti bahwa kamu bisa kerja, kamu bisa dipercaya dan kamu bisa melakukannya secara akuntabel. Itu seperti itu ya, Mas Sukani dan juga Mas Umam ya. Nah, hari ini kalau kita sepertinya sudah banyak hal yang sudah kita bicarakan. Kita dulu sudah bicara tentang menentukan program strategis juga sudah. Kemudian media sebagai alat komunikasi kita minggu lalu bicara itu. Kemudian sponsorship kita sudah bicarakan itu. Kemudian proposal sudah ya sepertinya ya. Sebentar. Mana tadi? Kemudian advokasi media, kemudian advokasi media, sosial media dan mainstream media. Nah, kita karena nyambung dengan apa yang kita sampaikan tadi, kita bicara tentang pentingnya bermedia. Jadi saya perlu sampaikan ke kamu bahwa kita terutama saat ini kan dipaksa untuk bersahabat dengan pandemi di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga dipaksa untuk melek digital karena pembatasan aktivitas dan juga karena pandemi ini, kita akhirnya mau nggak mau kan kita
kita harus melek ya, harus melek digital. Mungkin kalau misalnya untuk tamu sekalian mungkin ini sudah menjadi hal yang lumrah ya. Tetapi ketika kita bicara pada komunitas atau kerja-kerja sosial ya kan, ini menjadi sangat strategis sekali untuk bagaimana memaksimalkan peran media untuk menopang kerja-kerja sosial. Nah, coba kita lihat dari ini ya, fenomena ini ya, bagaimana berapa sih sebetulnya persentase pengguna internet kita, sehingga kamu bisa punya bayangan bahwa bermedia ini penting. Artinya kalau saya kemarin kebetulan punya data-data, sebentar ya. Mungkin saya bisa share. Nah, bisa dilihat ya ini ya. Jadi kita cuma perlu datanya saja, nggak konteksnya nggak perlu ya. Jadi kalau lihat bahwasanya populasi kita saat ini data dari Digital Suite ya, Hootsuite ini di awal Januari mereka pasti rilis tentang ini ya. Jadi dalam konteks Indonesia total populasi kita itu 270 jiwa. Nah, pengguna ya, koneksi mobile phone itu dengan HP itu sejumlah 338 juta. Artinya 124%. Populasinya segini, penggunanya koneksi mobile phone itu segini. Artinya koneksi ini melebihi dari populasi kita. Kemudian pengguna internet ini 175,4. Data sebelumnya itu di data 2019, di awal 2019 rilis tahun lalu itu sejumlah 150-an juta ya. Di data 2020 ini, di data awal 2020 itu berjumlah 175,4 juta. Artinya apa? Lebih dari setengah dari populasi kita itu adalah mereka pengguna internet. Nah, kemudian ini aktif sosial media user aktif sosial media ini berjumlah kurang lebih 160 juta. Jadi artinya apa? Lebih dari separuh masyarakat kita itu adalah mereka aktif sosial media, pengguna aktif sosial media. Nah, sekarang kita lihat, kita beranjak ya. Berapa jam sih sebetulnya kita mengakses internet rata-rata masyarakat Indonesia itu? Nah, kalau misalnya menggunakan internet secara umum kurang lebih 7 jam 58 menit. Jadi kita lihat internet, apalagi kalau misalnya sekarang dalam konteks pandemi mungkin lebih dari itu ya. Tapi ini kita ambil raratanya. Raratanya itu sekitar 7 jam 59 menit untuk semua akses internet. Kemudian yang terbanyak itu adalah menggunakan sosial media itu kurang lebih 3,5 jam ya. Kemudian untuk televisi itu 3 jam, kemudian mendengarkan musik, streaming dan sebagainya. Kemudian untuk gaming dan sebagainya itu kurang lebih rata-ratanya 1 jam. Nah, sekarang yang kita pakai, yang kita akses apa? Nah, kita bisa lihat trennya di sini bahwasanya apa? Dari sekian juta ya kan, nih ya pengguna ya, 175 juta. Dari 175 juta pengguna itu kita lihat 99% itu aktivitasnya rata-rata untuk apa? Untuk melihat video online. Kemudian untuk melihat video blog ya, vlog itu. Kemudian untuk 79%-nya untuk menyaksikan vlog, kemudian 84%-nya untuk musik streaming,
kemudian radio 58%, kemudian podcast 43%. Baik, jadi artinya apa? Dari data ini kita melihat kenapa kita mesti melek digital. Ini karena apa? Karena kita ini adalah diantaranya adalah pengguna internet terbesar di dunia, salah satunya yang keempat terbesar ya. Dan ini sangat strategis sekali ketika kemudian bagaimana aktivitas-aktivitas sosial, bagaimana suatu aktivisme sosial itu bisa kita share ke sosial media. Karena apa? Kegiatan-kegiatan sosial itu kita sulit kalau misalnya kita hanya melakukan sendirian. Maka kolaborasi itu penting. Jadi kolaborasi itu penting, dan bagaimana cara berkolaborasi itu diantaranya adalah bagaimana kita selalu updating untuk melakukan advokasi sosial. Coba ini saya share sebentar ya, kita coba buka YouTube kemarin. Jadi kita lihat sebentar ya, jadi kemarin itu di Kudus itu ada kegiatan tentang berawal dari rasa prihatin karena melihat banyaknya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dilantarkan seorang warga di Ponorogo menampung puluhan ODGJ. Nah, ini saya share di sini ya. Sebentar, mungkin kita bisa lihat ini salah satu berita yang kita bisa dilihat nggak ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Bisa dilihat semuanya ya tadi ya. Saya nggak minta kamu untuk melihat kontennya, tapi saya ingin mengajak kamu untuk melihat bagaimana media mengemas kegiatan sosial tersebut. Jadi ini dari konteks yang kita sampaikan tadi, dari apa yang kita bahas tadi, bagaimana fungsi media. Dan juga kalau ini tadi kan sudah profesional ya, artinya sudah masuk TV. Tapi sebelumnya nggak seperti itu. Kemarin yang ada di YouTube itu juga, yang di Kudus itu juga ada. Itu masih pakai kamera HP itu. Jadi sebelum kemudian yang suami istri yang di Kudus itu sama ODGJ juga kasusnya. Jadi sebelum dirilis oleh beberapa TV TV lokal, itu mereka biasanya melakukan aktivitasnya sendiri. Niatnya adalah mempertemukan para ODGJ itu dengan keluarganya. Ada yang sampai kejadiannya belasan tahun nggak ketemu keluarganya, kemudian dia dirawat, kemudian ditanyain rumahnya mana dan sebagainya, sampai akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan itu banyak sekali orang hilang yang seperti orang berkebutuhan khusus ya, kemudian hilang dan dari keluarganya dicari, banyak yang bisa ketemu dengan keluarganya. Dan ini kemudian akhirnya dirilis oleh beberapa media-media lokal. Jadi kita lihat bagaimana saya yang ingin saya tekankan adalah bagaimana semuanya itu adalah perlu proses panjang. Bukan semata-mata kemudian satu kegiatan setelah itu selesai, tetapi harus ada continue, dan dalam konsistensi tersebut, dalam kontinuitas tersebut itu diperlukan apa? Konsistensi untuk selalu bagaimana updating, bagaimana mengemas, kemudian apa dari tujuan itu, konsistensi untuk bisa menyampaikan pesan dari kegiatan tersebut sehingga bisa dipahami oleh halayak. Nah dari sinilah sebetulnya advokasi itu secara tidak langsung sudah dilakukan gitu. Makanya mungkin kamu banyak sekali video-video serupa seperti itu yang di-share di YouTube, apalagi sekarang itu jadi perkembangan new media ya. Jadi kalau misalnya dalam ilmu komunikasi itu kan ada tradisional media, ada new media. Nah, new media baru ini diantaranya itu adalah dengan perkembangan sosial, dengan perkembangan teknologi informasi ini, kita bisa terkoneksi secara pribadi, kita bisa mengadvokasi sendiri diri kita, komunitas kita, kegiatan-kegiatan kita, sehingga itu bisa mudah diakses ke publik. Makanya selalu saya sampaikan ketika kamu aktivitas kamu di sosial media itu sebetulnya adalah jangan melulu tentang bagaimana kamu, tapi mulai bicara tentang bagaimana producing itu bagaimana memproduksi ya, baik itu dalam bentuk ide, dalam bentuk dalam bentuk kegiatan, baik itu dalam bentuk informasi atau apa saja yang itu bisa kamu share ya, yang itu adalah sesuatu yang genuine dari diri kamu. Makanya karena dari situ adalah kita bisa menjadi pelaku advokasi secara mandiri sebetulnya dengan dukungan media sosial itu. Tidak seperti dulu ya, kalau misalnya kalau dulu itu sebelum ada teknologi sosial media itu kan kita sulit ya untuk menjangkau berita-berita seperti itu. Tapi saat ini dengan di YouTube itu kita banyak sekali mendapatkan inspirasi tentang bagaimana kegiatan-kegiatan sosial itu dapat menarik perhatian publik meskipun itu dilakukan oleh individu, komunitas atau kelompok kecil. Jadi inilah sebetulnya pentingnya kenapa kita harus menyadari tentang pentingnya melek digital ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
dan saya beri kesempatan kamu, misalnya ada pertanyaan, silakan. Ada siapa saja ini di sini? Ada Bagus, Sukani, coba dicek suaranya. Siapa? Ita, kemudian ada Erma, Hadir, Bu. Elina, Hadir, Umam. Bu. Umam ada? Nur Hidayah, Hadir, Sultan, Alfia, Fajrul Isnen, Alfi Nikmah. Hadir, Bu. Nah, jadi sudah jelas semuanya, apa mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika belum ada pertanyaan dan mungkin kamu masih mencoba untuk memahami, pertanyaan bisa kita mungkin pertanyaan ini nanti dilanjutkan di mana di Google Classroom kita ya. Dan kemudian untuk untuk tugas kamu yang UAS ini bagaimana? Siapa yang akan cerita? Saya kira disesuaikan dengan apa yang memungkinkan kamu lakukan dalam konteks seperti ini. Ya. Gimana? Ya. Jadi dari Suaranya kecil sekali Mbak Alfia. Halo? Ya, sudah jelas. Halo? Ya, sudah jelas. Ya, jadi tanggal 4 kemarin teman-teman diskusi bareng Bu tentang bagaimana kelanjutan dari tugas UAS ini. Kemudian meskipun banyak yang belum bisa hadir karena ada halangan mungkin ya, seperti itu. Dan kemarin teman-teman yang bersedia hadir itu menghasilkan sesuatu seperti itu. Jadi kan kemarin dirubah ya dari praktik lapangan menjadi mini riset. Lah di sini kan mini riset itu kan berarti sebuah karya ilmiah begitu ya. Jadi di sini kami sudah menyiapkan tor revisi seperti itu yang mungkin nanti saya akan kirimkan ke Kamel. Nah di sana itu ada beberapa hal atau mungkin banyak sekali yang dirubah mulai dari sebentar saya sambil buka. Nah mulai dari nama kegiatan Bu. Jadi nama kegiatannya mini riset, networking, dan fundraising sudah wakaf. Kemudian jenis kegiatannya dikemas menjadi seminar, di mana nanti teman-teman menyimak Putus ya? Gimana Mbak Alfi? mohon maaf sinyal saya kurang stabil Bu, mungkin Mbak Mus saja yang menjelaskan, monggo Mbak. Gimana Mbak Mus? Ini, Bu.
ini mengenai tor yang kemarin, nggih, Bu. Ya. Kemarin tadi Mbak Elvia bilang kan katanya ada penyesuaian lagi, ya kan? Penyesuaiannya seperti apa? Oh, nggih, Bu. Jadi kemarin kan kita sempat kumpul teman-teman. Nah, jadi ada perlombaan mengenai tor yang kemarin, tapi tidak jauh beda untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, kemarin kan ini sebentar, Bu. Nah, di sini kemarin kita menyepakati untuk merubah tor yang sempat kita buat kemarin, Bu, dengan tema mini riset, networking, dan fundraising Masuda Wakaf Foundation. Nah, yang mestinya kalau dari tema besar itu berubah, mesti dari tujuan, kegiatan, dan manfaatnya itu mesti kan berubah. Nah, ini untuk jenis kegiatannya atau tema kegiatannya ini seminar dengan konsep mekanisme teori penelitian. Seperti itu, Bu. Itu. Jadi artinya ini lebih kepada sasarannya adalah lebih kepada kegiatan kamu internal ya, untuk sasarannya ya, targetnya ya. Okay. Ya kalau seperti itu yang penting disesuaikan, terutama juga dengan kalau kamu melibatkan acara-acara yang itu ada perkumpulan atau apa, pesan saya cuma satu, taat prokes, bagaimana untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, ya. Jadi memang begini dalam pelaksanaan suatu program itu, memang jadi inilah sebetulnya yang ingin selalu saya tekankan pada kamu semuanya, bahwa selalu